warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imron Rosadi dari Tugu Lelea. Yang ingin saya tanyakan ini tentang puisi di Mencari Mutiara yang menyindir tentang perbedaan itu tuh. Boleh berbeda asal dengan otak yang cerdas gitu. Tetapi dalam fakta sejarah itu sendiri, seorang sahabat lah katakanlah seperti itu, ya nggak apa-apa. Dalam fakta sejarah itu sendiri, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali, bisa dikeraskan sedikit? Ya, yang katakanlah setiap hari mungkin bertemu dengan energi positif Kanjeng Nabi. Ini fakta sejarahnya, yang setiap saat mungkin dia bertemu dengan energi positif Kanjeng Nabi, tetapi ketika dalam konteks katakanlah politik, dalam konteks kekuasaan terpapar, otak cerdas tidak ada. Yang ada adalah perseteruan. Seperti itu. Apakah masih ada katakanlah perbedaan sebagai sebuah rahmat? Tetapi karena dalam fakta sejarah itu sendiri, seorang Ahmad Abu Bakar dan lain sebagainya itu sudah pecah konklusi gara-gara politik. Apakah ini faktor politiknya? Yang begitu. Satu gitu. Apakah ini isyarat bahwa ketika agama masuk pada ranah kekuasaan, agama akan terkapar dan agama itu adalah katakanlah rigid seperti itu. Jadi ini masih ada kan perbedaan sebagai sebuah rahmat yang fakta sejarahnya nggak mampu seorang sahabat itu yang energi positif dari Kanjeng Nabi terserap. Apakah lagi kita? Satu, fakta sejarah soal. Kedua, pertanyaan dari puisi kemarin yang belum saya tanyakan tentang kemandirian. Kemandirian ini, saya ingin memutar atau memaknai kata kemandirian itu seperti apa hakikatnya. Hakikat kemandirian itu seperti apa? Sebab kalau kita katakanlah mencoba untuk mengkorelasikan dengan surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, Gusti bimbinglah aku seperti gitu loh. Itu tidak ada kemandirian, kita sudah plagiasi bahwa kita minta bimbingan syiratal mustaqim, kan begitu. Apakah itu masih kemandirian? Padahal itu kan plagiasi. Kita menjadi orang yang terbimbing katakanlah dalam kehidupannya mencoba untuk meniru dari kehidupan, dari sejarah, dari perilaku orang yang benar katakanlah. Itu kan plagiasi. Nah, kalau kita padankan dengan kemandirian, dengan dikorelasikan dengan teks itu, ayat itu, firman Tuhan itu, seperti apa kemandirian? Itu seperti apa kemandiriannya gitu loh. Sebab ketika ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzin itu plagiasi. Kita ini harus mencoba untuk meniru perilaku, nggak bisa. Nah, kata kemandirian itu seperti hakikatnya seperti apa? Padahal kalau kita korelasikan dengan itu kita harus memplagiasi dari kehidupan yang sudah, perilaku orang-orang yang benar seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imron Rosadi dari Indramayu. Ini ada satu pertanyaan Bu ya, tentang ketika sahabat-sahabat Nabi yang dulu dekat dengan Rasulullah. Artinya ini kan menjadi energi positif yang terjadi ini, sahabat-sahabat Nabi ini mendapatkan energi positif dari Kanjeng Nabi. Tetapi ketika tidak adanya Kanjeng Nabi, maka terjadilah pecah kongsi tadi. Nah, ini apakah mungkin yang saya tangkap ya, apakah energi itu menjadi hilang lah, atau katakan ketika agama kepada konteksnya kepada kekuasaan, maka ini jelas-jelas akan kacau dan terpapar. Itu yang pertama.
Dan yang kedua berkaitan dengan puisi kemarin sebetulnya tentang kemandirian. Kemandirian itu seperti apa gitu Buya? Hakikat kemandirian. Hakikat Iya, kemandirian. hakikat kemandirian. Yalah. Oke. Korelasinya dengan tadi ihdinas siratal mustaqim, bahwa sesungguhnya kemandirian dalam kaitan ihdinas siratal mustaqim ini adalah jiplak gitu, penjiplakan terhadap sesuatu yang seperti itu gitu. Iya, iya. Begini saya jawab yang kedua dulu. Oke. Yang dimaksudkan kemandirian itu bukan berarti kita hidup sendirian. Bukan. Karena manusia itu melekat dan tidak bisa dihilangkan, bahwa sifat melekatnya adalah interdependensi, saling ketergantungan manusia dengan yang lainnya. Kita tidak bisa memproduksi, menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, nggak bisa sendirian. Sehingga pada zaman primitif saja sangat sederhana, belum ada manajemen, belum ada leadership, nggak perlu undang-undang, nggak perlu apalagi peraturan. Yang penting standarnya yang paling kuat, paling perkasa jadi kepala suku. Cukup dia punya kewibawaan, tinggal tunjuk sana, tunjuk sini, ngasih job description kepada sukunya, kamu berburu, kamu masak, kamu bersih rumah, kamu jaga rumah, ngasuh anak-anak, selesai. Simpel sekali kok. Iya kan? Ketika sudah menjadi suku. Nah, ketika sendirian, ya kalau orang sendirian ya nantinya apa namanya tuh? Tarsan. Hidupnya dengan singa, dengan gajah kan gitu. Ya, makan juga daging mentah kan gitu. Hidangan yang di depan mata kita setiap hari, nasi, tempe sama sambal saja, kecap, itu melibatkan berjuta-juta orang memproses. Iya kan? Nggak bisa. Jadi kemandirian itu adalah bukan mampu hidup sendiri, tidak. Tapi tetap dalam kebersamaan. Ketika kita tidak tidak mempunyai ketergantungan kepada orang lain, ya kan, tetap kita mengedepankan potensi yang kita miliki. Saya bisa nyetir mobil, ngapain nyuruh orang nyupir? Iya kan? Saya bisa ngetik, kenapa saya orang ngetik? Semua apapun yang bisa saya lakukan ya saya lakukan sendiri, kecuali yang saya tidak mampu. Ketika saya itu lumpuh kena stroke, ya saya terpaksa minta tolong, Pak Rahmat tolong suapin saya. Selagi masih saya bisa makan sendiri, makan sendiri. Nah itu sudah masuk dalam wilayah kemandirian kita, tidak berarti seperti itu. Nah lalu dari pengertian yang lainnya, bahwa kalau kita belum mandiri, hidup kita masih melelahkan ketika kita masih punya ketergantungan dengan orang lain, perlu bantu orang lain, perlu ngadirakan lah, mengandalkan orang lain, melelahkan. Karena orang pun belum tentu akan bisa selalu membantu kita. Ya kan begitu. Nah maka sejak kapan kemandirian secara total terjadi? Ketika kita tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Iya. Jadi independen, sebagai independen itu ketika dia tidak bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah. Adapun kepada orang lain sifatnya adalah reciprocal.
Setiap kita menyuruh orang, ya kita kasih imbalan dong. Ketika orang perlu bantu itu kita bantu ya. Punten Mang Mudi, ya tolong melasakan mobil, ya dibayar dong, masa gratis-gratisan. Ya kan begitu, Mang Mudi perlu uang, saya perlu tenaga, kan gitu. Disitulah imbal balik yang indah, itu namanya kehidupan bermasyarakat. Nah, apakah itu kemandirian? Iya, kemandirian. Dalam artian saya bisa membiayai kehidupan saya sendiri, itu aja persoalan. Jadi pemahaman kemandirian seperti apa, yaitu perlu kita uraikan seperti ini. Di dunia ini, apalagi manusia, negara saja, kita pernah mencoba berdikari. Zaman Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri, peduli dengan Barat, gak ada urusan Amerika, ganyang Malaysia, ganyang Amerika, kan gitu. Kita keluar ke PBB, kelaparan kamu nih. Iya. Karena negara kita tidak bisa menghasilkan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan kita. Allah itu membangun interdependensi manusia dengan kehebatannya Allah. Sampai logam-logam saja, tambang-tambang saja itu dibagi secara rata ke dunia. Iya kan? Ya, iya dong. Ya di Mesir ya nggak ada batu bara, adanya di Indonesia, kan begitu. Cendana adanya di Indonesia, di Arab Saudi nggak ada. Ya kan? Minyak adanya di Saudi Arabia. Jadi semua kebutuhan dibagi Tuhan sehingga terjadilah ta'awun atau kerjasama itu. Jadi kerjasama itu bukan berarti kita tidak mandiri, ya kan? Karena apa yang kita dapatkan ada imbalannya. Yang gratis-gratisan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah definisi kemandirian itu. Yeah. Terus yang kedua? Yang kedua tentang sahabat Nabi dulu yang selalu dalam lingkaran Kanjeng Nabi ini paling tidak kan mendapatkan energi positif Kanjeng Nabi. Tapi kenapa ketika Kanjeng Nabi tidak ada, kemudian terjadilah pecah kongsi semacam itu, dan ini agama menjadi ranah politik gitu, kekuasaan. Kenapa sih? Apa Kanjeng Nabi mungkin dulu tidak mengajarkan semacam itu, atau energi positifnya kemana gitu? Begini, ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak, sampai akhirnya lepaslah grendelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali, perpecahan di antara mereka itu mengerikan. Kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah. Ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang takziah. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Ya. Nah, ini adalah suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Ditutup. Ada apa sebetulnya? Saya tidak menghinakan mereka. Saya tidak akan mengurangi penghormatan saya kepada para sahabat, tidak. Tapi tetap saya meletakkan mereka sebagai manusia biasa, seperti kamu juga. Punya ambisi, punya kemarahan, punya, ya kan? Yeah. Punya harapan, punya cita-cita. Ya.
artinya kino-kinonya ada kan gitu. Seperti itu. Jadi artinya begini, Nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur. Tidak ada seorang pun yang ngurusi mengkafani Kanjeng Nabi, hanya berdua, Abbas dengan Sayyidina Ali berdua. Sampai 3 hari. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Andai kan di sini saya mati, santri saya berebut pondok ini, Awab sama Jain berdua mengkafani saya. Ngenes kan? Di mana mereka? Rapat di Saqifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Di situ bisa kita baca. Pertama, orang Ansar yang dipimpin oleh Amr bin Abi Ubadah, pimpinan Ansar dari Khazraj, karena dia ada 2, ada Aus dan ada Khazraj. Dari Khazraj, dialah sebagai pionir menampung sahabat Nabi dan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia yang memfasilitasi, dia kepala suku di situ, dermawan, dikasih rumah, dikasih akomodasi rumahnya semuanya sampai mereka nyaman. Nah, ketika dia meninggal, memang mereka dibeat oleh orang-orang Muhajirin. Ini kan negeri kami, ya kan? Al-a'immatu min Quraisyin, muncul tuh ide. Imam itu harus orang Quraisy. Orang Muhajirin juga mengatakan ya tidak dong, tidak Quraisy, Muhajirin. Bisa Quraisy bukan non Quraisy, bisa juga bukan orang Quraisy kan saja. Disitulah artinya bahwa tegang keadaannya itu, sangat menegangkan sekali. Ibnu Ubadah ini akhirnya di zaman Abu Bakar setelah dipilih pun dia tetap tidak sepakat, dan Sayyidina Umar juga tetap dia menolak. Akhirnya dia terpaksa terusir dari Madinah di Syam, dan di sana mati terbunuh dengan 2 anak panah, nuncep di dadanya. Ceritanya itu gara-gara kencing di lubang. Di situ tempatnya raja jin. Akhirnya Ibnu Ubadah ini dipanah oleh jin, ngandel beli. Pada zaman itu masih ada begitu. Ya sama kan. Kasus asasinasi di bidang politik kan biasa. Siapa pelakunya? Siapa otak? Kita tidak bisa. Saya tidak mau berspekulasi. Ya dong. Apalagi dulu, sekarang aja kita korban yang jatuh, hilang, nggak pulang, kita nggak bisa, susahnya kayak apa? Paham nggak? Tapi juga kita menggambarkan begitulah suasana politik sangat mencekam sekali. Kemudian kita ke belakang lagi. Setelah Abu Bakar dipilih, apa yang terjadi? Terjadi gerakan pemurtadan. Bisa bubar negaranya. Ya kenapa? Ketika Nabi Muhammad memegang pimpinan, masih belum disebut negara loh. Karena Nabi bukan raja, dia Rasul. Wa ma Muhammadun illa basyarun mislukum, wa ma Muhammadun illa Rasul. Dia sebagai Rasul, bukan kepala negara dan raja. Dan semua orang itu, kabilah-kabilah di Jazirah Arabia itu berdasarkan koalisi. Setiap kabilah dan Nabi membeat, kan begitu. Nah, begitu meninggal dunia, sebabnya pertama ya mungkin keimanan mereka masih lemah. Kok Nabi mati?
Termasuk Sayyidina Umar juga nggak percaya loh. Ada orang, Nabi meninggal, langsung ditampar mukanya sembarangan, masa Nabi mati gitu. Tapi setelah lihat betul meninggal ya udah, sampai akhirnya dia berpidato, Abu Bakar termasuk itu juga. Nah, walhasil mereka terkejut Nabi meninggal, berarti sudah tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang diagung lagi, ya udah selesai berarti ya, kembali. Nah, ini kan bisa menghancurkan negara. Begitu meninggal, begitu sampai pada Abu Bakar, itu sudah ceritanya adalah masalah negara. Iya dong, negara. Mana kekuasaan. Nah, ketika mereka murtad mengancam keutuhan negara, Abu Bakar kan bingung. Mereka tidak bayar zakat. Apakah boleh orang tidak zakat dibunuh? Apa boleh ada orang murtad dibunuh? Apa boleh orang itu tidak sholat dibunuh? Nggak ada payung hukumnya gitu. Tiba-tiba muncullah hadis an Abi Hurairah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu sholata wa yutuz zakat. Itu landasan hukumnya, payung hukumnya. Itu persoalannya. Andai kan saya sebagai sahabat Abu Bakar akan saya habisi, tidak perlu payung hukum, keadaan darurat, dah habisin saja, tidak perlu payung hukum. Karena itulah makanya sampai sekarang itu masih dalam perdebatan orang murtad boleh harus dibunuh, tidak sholat dibunuh, tidak zakat dibunuh. Itu persoalannya. Ya terus artinya pertarungan ini, dan dari satu khalifah ke khalifah yang lain, proses pergantian pemimpin berubah terus. Tidak, kenapa? Belum ada undang-undang dasar yang harus dipatuhi. Sesuka-suka khalifah. Abu Bakar sebelum meninggal nunjuk Umar, nanti kamu yang jadi khalifah, selesai. Umarnya nyalurkan 4 orang ya, dengan dewan juri, ketua dewan jurinya anaknya sendiri. Ya kan gitu. Dari Umar ke Ali udah pecah. Saya Ali sudah tinggal tumbangnya saja, bolak santak semuanya. Akhirnya meninggal semua. Jadi banjir darah. Abu Bakarnya konon ceritanya mati diracun. Saya Umarnya ditusuk, Utsmannya dibacok, Sayyidina Alinya masih digebugin. Sampai di abad keempat para imam-imam mati terbunuh semua. Apa Sayyidina Ali mati nggak dikeroyok? Mati dikeroyok kok. Hanya gara-gara ada pengikut Imam Maliki yang fanatis ikut majelis taklim Sayyidina Ali, misalnya Imam Syafi'i, yang bisa mengatakan bahwa Maliki dan saya sama kok. Dia juga bisa salah, saya bisa salah. Hanya gitu tersinggung. Akhirnya ditunggu dari satu majelis taklim, pulang gebugin sampai 6 bulan sakit terus mati. Iya. Kemudian Abu Hanifah juga mati di penjara, diracun kok. Iya. Imam Hambali juga mati di penjara, digebugin tapi sudah tinggal mati saja dibebasin. Sampai ketika keluar penjara oleh raja dikirimin baju jubah sebagai tanda penghormatan, kami menyesal menyiksa kamu. Ditanya oleh Imam Hambali, apa ini jubah buat penghormatan raja? Buang semuanya, nggak ada artinya semuanya itu. Artinya jadi akar kekerasan itu dari dulu. Mau bilang apa? Makanya saya mengatakan orang Islam yang paling damai adalah di negeri kita ini semuanya. Ya iya, karena Wali Sang ini mengemas Islam itu sesuai dengan tradisi kita ini. Dan ini yang disebut dengan Islam Nusantara. Sekalipun saya belum setuju ya. Iya, tapi saya paham sekali kan gitu. Jadi kita jangan
kita jadi bingung kalau kita melihat Abu Bakar sahabat seperti para dewa. Tidak kok, mereka manusia juga kok. Nah, lalu gimana jawaban saya? Kan Nabi bilang al-qatil wal maqtul finnar. So gimana jadinya? Jadi kalau begitu sahabat masuk neraka semua dong. Iya kan? Nah, di sini saya ingin berikan jawaban bahwa pembunuhan, peperangan dan sebagainya di dalam kasus perpolitikan ini, ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam dunia politik itu tetap tidak bisa dikriminalkan. Soekarno juga dipenjara, tapi tidak sama pembunuh kan, khusus terhormat. Tentara itu di penjara tidak boleh kayak penjahat digebukin, nggak boleh. Makanannya juga dikontrol, harus nggak boleh dong, ya kan? Nah, kenapa? Karena kejahatan politik ini adalah ideologi persoalannya. Jadi ketika sahabat itu saling bertempur, itu tidak semata-mata keserakahan untuk mencari kekayaan, bukan, tapi berdasarkan keyakinan yang berbeda. Menurut ini, cara yang paling hebat untuk memajukan negeri ini adalah dengan sosialisme. Ini harus liberalisme, ini kapitalisme, ya kan begitu. Nah, jadi itu berdasarkan keyakinan masing-masing, makanya bukan kriminal. Itu aja kok persoalannya. Karena dulu mekanismenya belum ada, namanya DPR, MPR, Pilpres itu belum ada. Dan itu eksperimen demokrasi yang sangat singkat, setelah itu kembali kepada kerajaan yang sangat-sangat diktator lagi di tangan Muawiyah. Itu persoalan. Ngeri kan jadinya. Ya seperti itulah kira-kira. Ya sudah, kita doakan mereka mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Karena bagaimanapun mereka berjasa, ya kan begitu. Kita gak usah mengutuk-ngutuk lah, ya kan begitu. Tetapi boleh nggak jadi pelajaran? Ya boleh jadi pelajaran, jangan ditutupin loh. Buka aja, tapi jangan kita mengambil kesimpulan lalu memberikan judgement pada mereka. Siapa yang salah? Kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi jangan sampai amit-amit terjadi atas diri kita seperti itu aja kok kesalahannya. Yeah. Oke.